Ketika perusahaan yang menyadari pentingnya informatika membuka posisi baru di bidang ini, kebutuhan tenaga kerja bidang informatika pun meningkat. Akan tetapi, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah talenta di bidang informatika masih sangat kurang. Bahkan, di tahun 2017, Kemenkominfo menyatakan bahwa Indonesia darurat tenaga programmer. Tidak hanya di Indonesia, ketimpangan tersebut juga terjadi di negara besar seperti Amerika Serikat. Menurut Code.org pada tahun 2020, dari 398,857 lowongan, hanya ada 71,226 lulusan perguruan tinggi yang dapat mengisi posisi tersebut. Sebagai seorang pelajar di tingkat SMA, persiapan untuk meniti karir di bidang informatika telah dapat dilakukan sejak saat ini. Kalian dapat memanfaatkan media sosial yang sering digunakan untuk bergabung dengan grup-grup komunitas di bidang informatika atau mengikuti kegiatan berbagai atau meet-up yang dilaksanakan oleh komunitas atau perusahaan di bidang teknologi secara rutin. Bertemu langsung dengan orang-orang yang sudah berkarir di bidang informatika dapat membuat kalian memahami lebih jauh tentang tanggung jawab profesional yang mereka miliki. Selain itu, kalian pun juga dapat melihat tentang tren teknologi yang sedang berkembang, terutama di Indonesia. Membaca laporan-laporan terkini dari World Economic Forum atau lembaga lain juga akan membantu untuk melihat bidang kerja di masa depan yang kalian minati. Dengan banyaknya posisi pekerjaan baru yang bermunculan, ingatlah bahwa bisa jadi bidang pekerjaan kalian baru akan muncul setelah kalian lulus dari perguruan tinggi kelak. Disinilah rasa keingintahuan, inisiatif, dan kegigihan kalian untuk belajar dan beradaptasi akan membantu kalian menjadi seorang pribadi yang tidak hanya unggul, tetapi juga dapat membawa Indonesia menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi dan inovasi yang besar. Kalian dapat menjadi bagian penting untuk menggapai cita-cita mulia Indonesia Emas pada tahun 2045. Mencari pekerjaan impian kalian. Carilah halaman lowongan pekerjaan di salah satu aplikasi yang kalian gunakan sehari-hari. Kalian dapat menggunakan mesin pencari dengan kata kunci pencarian, nama produk carrier, atau nama produk plus karir, untuk bahasa Indonesia. Amati posisi-posisi pekerjaan yang ditawarkan beserta dengan deskripsi dan tanggung jawabnya. Dari semua posisi yang kalian baca, yang manakah yang menurut kalian menarik? Apa alasannya? Isilah hasil pekerjaan kalian pada riwayat hidup yang formatnya akan diberikan oleh guru. Kalian tetap bisa membuat riwayat hidup tersebut menjadi lebih menarik dengan kreasi kalian. 2. Studi lanjut di bidang informatika. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika, sebagai konsep formal, dan teknik elektro, sebagai elemen perangkat keras. Saat ini, informatika telah menjadi suatu bidang ilmu tersendiri dan memiliki berbagai cabang ilmu yang akan dikenalkan pada unit ini. Saat ini, informatika telah berkolaborasi dengan bidang ilmu lain sehingga melahirkan bidang baru. Agri-informatika, atau informatika pertanian, lahir dengan menerapkan informatika untuk mendukung bidang pertanian. Di bidang kesehatan, lahir informatika kesehatan, health informatics, yang memanfaatkan informatika untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Di bidang biologi, data genetika diolah dengan menggunakan informatika, yang melahirkan ilmu bioinformatika. Selain itu, juga terdapat bidang lain seperti urban informatics, travel informatics, dan geoinformatika. Dalam bidang informatika yang telah dipelajari, terdapat 5 pilar yang terdiri atas sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. 2 asosiasi profesi terbesar yang berkaitan dengan informatika, yaitu Association of Computing Machinery, ACM, dan Institute of Electrical and Electronics Engineer, IEE, telah merumuskan kurikulum yang dapat menjadi acuan untuk mempelajari informatika.
ACM merupakan organisasi di bidang informatika yang paling tua, sedangkan IEE merupakan organisasi profesi di bidang elektro yang kemudian juga mencakup bidang informatika. Kurikulum di tingkat pendidikan dasar dan menengah telah dibuat sejak tahun 2000, sedangkan kurikulum untuk tingkat perguruan tinggi telah dibuat sejak tahun 1990. Kurikulum tersebut telah dirilis oleh kedua organisasi tadi dan telah diperbarui beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini di dunia saat ini. Pada pendidikan dasar dan menengah, informatika masih merupakan satuan kemasan keilmuan. Di tingkat sekolah dasar, SD, area pengetahuan yang dikenalkan dititik beratkan pada kemampuan berpikir komputasional. Pada tingkat sekolah menengah pertama, SMP, area pengetahuan yang diajarkan ditambah dengan dikenalkannya area teknologi informasi dan komunikasi, TIK, serta penerapannya yang menunjang kehidupan sehari-hari. Pada konteks kegiatan belajar mengajar di sekolah, penerapan tersebut meliputi penerapan TIK untuk membantu murid belajar, berkolaborasi, berkomunikasi, serta mencari informasi. Pada tingkat sekolah menengah atas, SMA, murid diajak berkreasi dan berinovasi untuk menghasilkan karya-karya digital untuk menjawab suatu tantangan dalam kehidupan. Pada tingkat perguruan tinggi, setiap pilar pengetahuan dikemas menjadi satu program studi spesifik. Pada saat ini, terdapat 5 jenis program studi yang didefinisikan baik oleh ACM dan IEEE dan diadopsi oleh Indonesian Chapter of Association for Information Systems, AISINDO. Program studi, baik di Indonesia maupun di negara lain, mengacu pada standar kurikulum tersebut untuk memastikan lulusannya memiliki kompetensi yang memiliki kemampuan kompetitif yang standar. Artinya, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan diharapkan dapat diterima dan mampu bersaing di dunia internasional. Perguruan tinggi kemudian dapat mengadaptasi atau menyesuaikan kurikulum mereka untuk menciptakan karakter atau kekhasan lulusan setiap perguruan tinggi. Berdasarkan Computing Curricula tahun 2005, terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu seperti berikut. 1. Computer Engineering atau teknik komputer yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer dan sistem berbasis komputer. Hal ini dapat mencakup perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, serta komunikasi dan interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. 2. Computer Science atau ilmu komputer yang mempelajari teori dan algoritma untuk A. Pengembangan robotika, computer vision, sistem cerdas, bioinformatika, dan area lainnya. B. Perancangan dan implementasi perangkat lunak, seperti pembuatan program komputer. C. Pembuatan teknologi untuk memanfaatkan komputer, seperti World Wide Web, robot cerdas, dan analisis DNA manusia. Dan D. Pengembangan metode-metode penyelesaian masalah komputasi secara efektif dan efisien seperti metode terbaik untuk menyimpan informasi dalam suatu basis data, pengiriman data dalam sistem jaringan komputer, atau menampilkan gambar-gambar kompleks. 3. Information System atau sistem informasi yang mempelajari pada integrasi solusi-solusi teknologi informasi dengan tujuan-tujuan bisnis dan organisasi untuk mencapai proses yang lebih efektif dan efisien. 4. Information Technology atau teknologi informasi yang mempelajari solusi-solusi teknologi komputer bagi organisasi bisnis, pemerintah, kesehatan, sekolah, dan organisasi lainnya. 5. Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak yang mempelajari pengembangan dan perawatan sistem perangkat lunak agar dapat bekerja dengan lebih reliabel, efisien, scalable, dan terjangkau secara biaya untuk dikembangkan dan dirawat serta memenuhi kebutuhan penggunanya. Kelima disiplin tersebut memiliki perbedaan dan kesamaan yang dapat divisualisasikan dengan mudah pada gambar yang tersaji di bawah. Pada gambar tersebut, sumbu horizontal mewakili seberapa teoretis atau aplikatif suatu bidang ilmu. Makin ke kanan, makin aplikatif bidang ilmu tersebut.
Sumbu vertikal menggambarkan bidang-bidang yang meliputi perangkat keras komputer dan arsitektur, infrastruktur sistem, metode dan teknologi perangkat lunak, teknologi, aplikasi, serta permasalahan organisasi dan sistem organisasi. Makin ke atas, makin dekat bidang tersebut dengan manusia dan organisasi. Dari gambar tersebut, sebagai contoh, disiplin teknik komputer akan mencakup hal yang bersifat sangat teoretis hingga sangat aplikatif, tetapi hanya terbatas pada perangkat keras komputer dan arsitektur, sebagian infrastruktur sistem, dan sebagian kecil dari metode dan teknologi perangkat lunak. Di sisi lain, disiplin teknologi informasi sangat menitik beratkan pada hal-hal yang lebih aplikatif atau teknis mulai dari infrastruktur sistem hingga masalah organisasi dan sistem informasi. Kurikulum tersebut merupakan sebuah dokumen hidup yang terus diperbarui oleh ACM dan IEEE berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pemangku kepentingan, yang termasuk berbagai perusahaan bereputasi di dunia. Versi pertama terbit pada tahun 1990, kemudian mengalami berbagai perubahan hingga terbitlah versi Computing Curricula 2003. Versi terbaru, yang pada saat buku ini ditulis masih dalam versi draft, telah mengalami 44 kali proses perbaikan pada tanggal 15 November tahun 2020. Ayo, pilih program studimu di perguruan tinggi. Ayo, pikirkan bidang studi apa yang kalian cita-citakan. Untuk setiap poin di bawah ini, pikirkanlah dengan baik berdasarkan paparan di atas. Kalian juga bisa melakukan pencarian di internet atau membaca buku di perpustakaan untuk menjadi bahan berpikir. Kemudian, tuliskan hasil pemikiran kalian pada buku catatan. 1. Apakah kalian berminat untuk studi lanjut di bidang informatika? Mengapa? 2. Jika berminat, program studi apa yang akan kalian pilih? Jelaskan alasannya. 3. Apabila tidak berminat, menurut kalian, adakah peran dari informatika dalam bidang yang kalian minat? Jelaskan seperti apa peran informatika menurut pemahaman kalian. 3. Sertifikasi di bidang informatika. Kompetensi di bidang informatika tidak hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi yang disahkan dalam bentuk ijazah. Belajar informatika bisa dari sumber apapun. Sangat umum ditemukan seorang pengembang perangkat lunak yang belajar pemrograman secara otodidak. Pada saat ini, di Indonesia juga telah banyak kegiatan pelatihan, seminar, pelatihan, atau workshop yang dapat diikuti oleh masyarakat umum termasuk siswa sekolah menengah. Belajar dan berlatih pun dapat dilakukan dengan basis komunitas. Di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia, telah lahir berbagai komunitas di bidang informatika yang terbuka bagi siapapun yang ingin belajar dan berbagi ilmu. Di internet, pun telah banyak tersedia sumber-sumber belajar yang dapat diakses, baik yang sifatnya gratis maupun berbayar dan memberikan sertifikat. Dengan kata lain, akses terhadap pendidikan informatika sangatlah luas dan memberi kesempatan bagi siapa saja untuk menguasai bidang ini. Tidak sedikit siswa SMP atau SMA yang aktif di komunitas-komunitas dan telah membuat karya inovatif dan cemerlang walaupun ia belum secara formal mendapatkan materi informatika di jenjang pendidikannya. Hanya dua modal yang murid perlukan untuk belajar informatika, yaitu rasa ingin tahu dan semangat yang tinggi. Salah seorang ilmuwan terkemuka di bidang informatika, Prof. Jun Kimoto, bahkan belajar memprogram tanpa komputer dengan menulis kode program di kertas dan membayangkan kode tersebut berjalan. Walaupun demikian, kompetensi yang diperoleh seseorang perlu diakui. Salah satu bentuk pengakuan tersebut berupa sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan suatu dokumen pengakuan yang diperoleh seseorang setelah dianggap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh badan, organisasi, atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut.
Biasanya, sertifikasi ini diberikan setelah seseorang lulus dari ujian yang diberikan. Seseorang yang telah memiliki sertifikat akan dapat menggunakan sertifikat tersebut saat bekerja. Hal ini dapat memberi kepercayaan dari tempat bekerja terhadap keahlian yang dimiliki oleh pekerjanya. Berdasarkan kepercayaan tersebut, upah yang diberikan kepada mereka yang memiliki sertifikasi seringkali lebih tinggi dibanding mereka yang belum memiliki sertifikasi. Sertifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Sertifikasi dapat terikat pada suatu produk, misal sertifikasi penggunaan perangkat lunak perkantoran, ataupun pada suatu kemampuan, misal sertifikasi sebagai seorang data scientist. Lembaga sertifikasi fokus kepada definisi kompetensi dan pelaksanaan ujian, tidak mempedulikan proses belajar sebelumnya. Artinya, seseorang tanpa belajar formal juga dapat mengikuti sertifikasi. Beberapa perusahaan bereputasi yang menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional antara lain seperti berikut. 1. Microsoft menawarkan sertifikasi mulai dari sertifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Office, Net, SQL Server, dan Azure serta sertifikasi terkait keprofesian seperti Data Scientist dan Data Engineer. Microsoft juga memberikan gelar Microsoft Most Valuable Professional bagi para profesional yang unggul dan berpengaruh di bidangnya. 2. Google menawarkan sertifikasi penggunaan produk seperti Google Suite dan juga sertifikasi terkait keprofesian seperti Android dan Google Cloud Platform. Google memberikan gelar Google Developer Expert bagi para profesional yang unggul dan berpengaruh di bidangnya. Google memiliki beberapa mitra di Indonesia dan menawarkan berbagai pelatihan gratis sebelum mengambil sertifikasi yang disediakan, misalnya lewat Google Developer Kejar dan beasiswa. 3. Oracle menawarkan sertifikasi terkait produknya seperti Java, OCJP, dan SCJP. 4. Cisco menawarkan pelatihan terkait jaringan seperti CCNA. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga menyediakan program pelatihan dalam rangka sertifikasi, misalnya program pelatihan dan sertifikasi talenta digital yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan sertifikasi, dan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi. Suatu sertifikasi yang kompleks dapat terdiri atas beberapa sertifikasi yang lebih dasar sehingga membentuk semacam jalur sertifikasi, certification track. Misalnya, untuk mendapatkan sertifikasi keahlian menggunakan aplikasi paket perkantoran, kalian harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi keahlian di setiap aplikasi di paket tersebut, misalnya aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja dan presentasi. Kalian dapat mengecek jalur sertifikasi yang ditawarkan di web setiap penyedia sertifikasi. Bentuk ujian sertifikasi bisa berupa soal-soal teori ataupun praktik langsung. Misalnya, pada sertifikasi teknologi tingkat dasar, ujian sertifikasi dapat berupa soal-soal pilihan ganda untuk menguji pemahaman peserta ujian. Akan tetapi, sertifikasi juga dapat berupa soal-soal praktik untuk menguji keterampilan peserta dalam melaksanakan suatu tugas yang terkait dengan kompetensi yang diujikan. Sertifikasi ada yang dapat dilakukan secara online dengan pengawasan tertentu, tetapi ada yang mengharuskan peserta untuk hadir di suatu lokasi untuk diawasi secara langsung pada saat ujian. Dua hal yang biasanya menjadi kekhawatiran dalam mengambil sertifikasi adalah tekanan untuk lulus sertifikasi dan masalah biaya. Beberapa sertifikasi yang berbayar tidak akan mengembalikan biaya pendaftaran terlepas kalian lulus atau tidak dari ujian sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, yang paling penting adalah menguasai bidang yang akan disertifikasi dengan banyak belajar dan latihan sebelumnya. Selain itu, ada baiknya kalian mencoba mempelajari bagaimana bentuk ujian sertifikasi yang diberikan serta mencoba latihan sertifikasi yang biasanya diberikan oleh lembaga tersebut.
Biasanya, contoh-contoh untuk mencoba disediakan dan dapat diakses bebas biaya dari sisi biaya. Di Indonesia, cukup banyak akses pelatihan untuk sertifikasi yang dapat diikuti dengan gratis atau berbiaya murah. Selain itu, beberapa perusahaan juga memberi kesempatan berupa beasiswa pelatihan atau sertifikasi yang dapat diambil oleh masyarakat umum, termasuk siswa SMA. Akan tetapi, untuk mendapatkan informasi tersebut, perlu ada tindakan aktif dan inisiatif dari murid untuk mencari informasi. Cara yang paling mudah ialah dengan rajin mengikuti akun-akun berita, perusahaan, komunitas, atau lembaga terkait di media sosial. Dengan cara demikian, selain menjalin komunikasi dengan temannya di media sosial, kalian juga dapat terpapar dengan informasi dan akses yang bermanfaat bagi masa depan karir dan pengembangan potensi diri kalian dengan cara yang menyenangkan. Sertifikasi apa yang kalian minati? Di waktu senggang, kalian dapat belajar dan mengambil sertifikasi yang terkait dengan minat dan pelajaran yang telah kalian dapatkan, misalnya untuk pemakaian paket aplikasi perkantoran. Sertifikasi ini akan berguna dalam hidup kalian kelak, terutama saat masuk ke dunia kerja, apapun bidang studi yang kalian pilih karena kemampuan menggunakan komputer untuk penyelesaian persoalan sudah menjadi salah satu kompetensi umum. Mengikuti sertifikasi adalah tabungan kalian di masa depan. Sekarang, cari dan pelajarilah informasi mengenai sertifikasi-sertifikasi di atas serta ikuti pelatihan persiapan yang tersedia. Manfaatkan waktu luang dengan menabung untuk masa depan. Setelah selesai, jawablah pertanyaan berikut di buku tugas kalian. 1. Sertifikasi apa yang akan kalian ambil? Mengapa? 2. Apa peran sertifikasi tersebut pada kehidupan kalian sekarang dan di masa depan? Jelaskan. Jawablah pertanyaan berikut dalam lembar refleksi pada buku kerja. Jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal. 1. Pada materi ini, kalian telah memahami bagaimana informatika dapat berperan di berbagai bidang, bagaimana cara memperoleh pengakuan kompetensi di bidang informatika, serta aspek ekonomi dan hukum yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Dari materi tersebut, apakah kalian telah memahami alasan perlunya memiliki pengetahuan di bidang informatika, walaupun cita-cita kalian mungkin berada di bidang lain? 2. Setelah mengetahui tentang program studi di bidang informatika, apakah kalian tertarik untuk menempuh studi lanjut di informatika? Jika ya, di bidang apa? 3. Setelah mengetahui tentang sertifikasi dan karir di bidang informatika, kompetensi informatika apa yang ingin kalian kuasai? Sertifikasi apa yang akan kalian ambil dalam waktu dekat? 4. Setelah mengetahui aspek dan dampak ekonomi dari informatika, apakah kalian tertarik untuk mengembangkan bisnis yang memanfaatkan informatika? 5. Setelah mengetahui aspek hukum dan hak kekayaan intelektual di bidang informatika, apakah kalian akan menjadi makin menghargai karya-karya di bidang informatika? Apakah kalian akan mulai menggunakan perangkat lunak, buku, musik, atau file digital lain dengan lisensi yang benar, dengan menghargai hak para penciptanya? Tanda hubung. Ingin tahu lebih? Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang materi pada bab ini, kalian dapat merujuk beberapa situs berikut. Bahan bacaan tentang sejarah komputer. 1. n.wikipedia.org/wiki-history-of-computing. 2. cs.virginia.edu-the-origins-of-computing.pdf. 3. n.wikipedia.org/wiki-list-pionir-in-computer-science. 4. n.wikipedia.org/wiki-list-computing-people. 5.
livescience.com/2071 tanda hubung komputer tanda hubung history.html 6. fic.prenhal.com/sample chapter-0130898155.pdf 7. egov.org.edu.in/miring-learningguk-2016-2018-2 Bahan bacaan tentang aspek ekonomi dan hukum produk informatika. 1. Kemenparekraf.go.id/assets-media-uploads-media-1589844401-infografis